Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lampung Timur menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato Perdana Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, Selasa 4 Maret 2025. Paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Lampung Timur ini dipimpin Ketua DPRD Rida Rotul Aliyah. Turut mendampingi para wakil ketua dan sekwan M. Nur Al-Syarif. Paripurna juga dihadiri unsur Forkopimda, Sekda, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah OPD, camat, serta perwakilan instansi terkait. Ketua DPRD Lampung Timur Rida Rotul Aliyah menuturkan, di kepemimpinan 5 tahun ke depan, diharapkan dapat membawa Lampung Timur ke arah yang lebih baik. Pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur mengucapkan selamat atas dilantiknya Saudari Haji Ella Siti Nuryamah SOIMAP sebagai Bupati Lampung Timur dan Saudara Haji Azwar Hadi SKMSI sebagai Wakil Bupati Lampung Timur. Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100/2.1/3/2021 tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030 yang pengesahan pelantikannya telah dilaksanakan pada hari Kamis 20 Februari 2025 di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia. Semoga dapat menjalankan tugas dengan amanah dan dapat membawa Kabupaten Lampung Timur ke arah yang lebih baik dan maju di masa yang akan datang. Berdasarkan keseluruhan dan musyawarah tanggal 3 Maret 2025 perihal jadwal kegiatan dan pelaksanaan paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 bahwa pidato sambutan Bupati Lampung Timur dilaksanakan tanggal 4 Maret 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pidato sambutan Bupati Lampung Timur baru dapat dilaksanakan pelaksanaannya pada saat ini dikarenakan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dilantik melaksanakan retreat atau orientasi kepemimpinan kepala daerah di Akhir Magelang pada tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2025. Yang terhormat Bupati Lampung Timur, Wakil Bupati Lampung Timur, beserta para paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur dan hadirin yang berbahagia. Sebelum memasuki acara pokok yaitu pidato sambutan Bupati Lampung Timur, maka terlebih dahulu akan dibacakan surat-surat masuk yang berkaitan dengan rapat paripurna hari ini. Untuk itu kami persilakan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Timur untuk membacakan surat-surat tersebut. Dan Kepala DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam jadwal agenda dan kegiatan jadwal tahun 2025 hari tanggal 3 Maret 2025 waktu pukul 10 waktu siang DPRD Kabupaten Lampung Timur. Adalah jadwal kegiatan dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur. Juga rapat 1 Balai Sudara Utama, 2 Komisi SDM Saudara Serapat dan Balai SDM dan Kota. Serta yang hadir 1 yaitu 12 Maret 2 Sudarno, 3 Haji Dr. Ahmad M 4 Edi Pulau 2 SD 5 Sedang Mudana 6 Nita AS SKM MH 7 Antonius dan Priyaso 8 Sari Indonesia 9 dari Sekretariat Prasetya 10 Sohib 11 dari Kota Malaysia 12 Siti dari ASKG 13 Arjuman 14 Ahmad ASP 15 FED Muhammad Asadi. Hubungan dengan keputusan dari Kepala dan Musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Timur terdapat penjadwalan kegiatan dalam paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur yang ini dilaporkan. Disebutkan dalam risalah rapat musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut. 1. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam acara pemilihan seluruh Bupati Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025
Tempat dua rapat paripurna dihadiri Muhammad Al-Mulia. Makanya resmi acara rapat paripurna DPRD Kota Lampung Timur dalam acara pidato sambutan Bupati Kabupaten Lampung Timur. Demikian tuntutan dan rencana rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Lampung Timur. Badan Musyawarah DPRD Kota Lampung Timur, Wakil Ketua Rakyat Sudah Utama ditandatangani. Dalam lampiran untuk dalam ini sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten atau kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dan jabatan tahun 2025-2030 dan sekarang masing-masing bersangkutan diberikan garis pokok tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dari Ketentuan 1 Undang-Undang Jabatan selama 2 tahun. Jika keputusan menteri berlaku tidak akan berlanjutkan. Salinan 3, keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai dalam media. Tetapkan di Jakarta dan akan kepala Januari 2025. Dalam negeri Muhammad Al-Mulia. Ketika tidak sah sesuai dengan aslinya. Oleh itu juga untuk daerah dan daerah. Karyawan bidang SD. Lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 1.2.1.3 21 Oktober 2020 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan jabatan tahun 2025-2030. Kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dan jabatan tahun 2025-2030. Nomor 45 nama Hajah Ela-Siti Nuriyamah SOS MAD jabatan Bupati Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Wakil Kepala Daerah nomor 45 Haji Azwar Ali SE MSI jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur. Menteri Dalam Negeri Muhammad Al-Mulia ketika dia sah sesuai dengan aslinya bersama Direktur Jenderal Otonomi Daerah Bupati Lampung Timur, Ela-Siti Nuriyamah dalam pidatonya mengatakan, saat ini tantangan pembangunan daerah di tengah dinamika global dan nasional tidaklah ringan. Menurut Bupati, stabilitas politik dan ekonomi global saat ini dapat berdampak terhadap perekonomian nasional. Pada akhirnya nanti juga akan berdampak terhadap keberlangsungan pembangunan daerah kita. Lebih jauh Ela mengatakan, tekanan efisiensi APBN oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu dapat mengakibatkan tertundanya pelaksanaan beberapa program pembangunan daerah yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingganya pemerintah daerah harus kreatif dan inovatif dalam memastikan belanja pelayanan publik. Ela menekankan agar pelayanan publik untuk menjadi prioritas pembangunan. Dengan kondisi saat ini, ketergantungan fiskal relatif tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kita harus mampu kreatif dan inovatif untuk memastikan bahwa belanja pelayanan publik dapat terus berjalan dengan optimal. Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah akan merestrukturisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah demi memenuhi berbagai program prioritas pelayanan publik. Menurut Bupati, program tersebut bersinergi dengan program prioritas nasional dan pemerintah Provinsi Lampung. Dalam hal ini, perlu dilakukan agar di tengah keterbatasan fiskal, program pelayanan publik prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat tetap dapat berjalan. Selain itu, Bupati Ela menegaskan komitmennya untuk mengatasi berbagai tantangan daerah, seperti kemiskinan, angka putus sekolah, infrastruktur, lapangan pekerjaan, serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan berkolaborasi dalam membangun Lampung Timur dengan semangat Sakai Sambayan menuju visi Lampung Timur Makmur menuju Indonesia Emas.
Ella percaya bahwa dengan potensi sumber daya manusia SDM dan sumber daya alam yang dimiliki, serta semangat kebersamaan, Lampung Timur dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dalam pidatonya, Bupati Ella Siti Nuryamah menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Selain itu, Bupati Ella juga memberikan penghargaan kepada mantan Bupati Dawam Raharjo dan mantan Wakil Bupati Aswar Hadi atas pengabdian mereka selama masa jabatan sebelumnya. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama semuanya, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, para asisten, staf ahli, inspektur, dan juga sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Timur. Yang saya hormati para kepala badan, kepala dinas, yang berhubungan Kabupaten Lampung Timur, yang saya hormati kepala DPR, kepala keimanan dan kepala dinas semuanya. Memilihkan di perlawanan, hanya diberi kemerdekaan ini. Mengharapkan negara Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setelah perjalanan mengikuti Pilkada Lampung Timur, saya serta Mas Hadi sudah melakukan dengan penuh kehormatan pelantikan secara serentak dan langsung dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Kepala daerah disumpah, diambil, disaksikan bersama dalam rangka memegang teguh Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Semuanya diperuntukkan untuk melakukan pengabdiannya kepada masyarakat di daerah masing-masing. Sumpah yang kami ucapkan, yang kami tekankan, yang kami nyatakan bukan sumpah serapah, bukan hanya sekedar tulisan, tetapi dari lubuk hati yang paling dalam, mengemban amanah, bukan semata-mata hanya sebatas menjalankan tugas, tetapi ada nilai yang terkandung di dalamnya. Apa yang menjadi amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Lampung Timur. Memimpin bukan hal yang mudah, bukan hal yang enteng. Ini adalah perlu sinergi dan kolaborasi dari semuanya. Saya yakin saya beserta Pak Aswar Hadi, Pak Wakil, tidak mungkin bisa sukses menjalankan kepemimpinan Lampung Timur 5 tahun depan tanpa ada dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur. Karena sejatinya pemerintahan itu adalah bersama, bukan hanya eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif, yang semua energi diperjuangkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Bapak Ibu yang hadir
yang berbahagia. Ketika kami berusukan ke kampanye di mana berawal dari data kembali bagaimana cakupan BPJS mungkin diubah nanti dari UHC tahun 2023 yang akhirnya ada penonaktifkan. Insya Allah ke depan bahkan besok pagi kami akan melakukan koordinasi masif dengan seluruh stakeholder untuk menyempurnakan data layanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana menempatkan desil yang memang ditanggung oleh APBN dan APBD dan juga BPJS Mandiri semuanya, dan mulai OPD terkait kita akan berkoordinasi bersama, sudah punya simulasi masing-masing. Mudah-mudahan depan tidak ada lagi yang namanya cerita masyarakat yang susah untuk bergerak. Ingin langsung berhadapan mengucapkan terima kasih silaturahim, tapi ada jadwal pembekalan yang harus kami ikuti. Langsung tanggal 21 Februari kami pembekalan yang ada di Magelang. Sesuai dengan instruksi dari pemerintahan pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, seluruh pemerintahan daerah dan mulai gubernur dan mulai bupati, wali kota beserta para wakil semuanya mengikuti tertib di Magelang selama 8 hari berturut-turut. Tentu ini bakal program yang akan kami jalankan di pemerintahan yang akan datang, karena sejatinya amanat dari Republik salah satunya adalah untuk menciptakan bonding kebersamaan, relasi yang dibangun yang tercantum dalam keputusan Menteri Keuangan, terutama dalam infrastruktur ataupun dari spesifik dari infrastruktur itu sudah otomatis terambil. Dalam arti hari ini posisinya nol, kurang lebih 69 miliar. Itu adalah bagian yang nanti ke depan akan direalokasi hasil dari efisiensi yang akan kita laporkan kepada rakyat publik secara resmi oleh pemerintahan daerah. Kami akan buka dan akan dengan transparan, akuntabilitas, itulah yang akan kita ciptakan dalam rangka membangun juga pemerintahan Kabupaten Lampung Timur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, termasuk yang kami lakukan yang tertuang dalam visi-misi mungkin ke depan, yang kami kampanyekan, yang kami utarakan lewat debat publik yang disaksikan oleh seluruh kabupaten dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur, itu 9 nawacita kami yang memang program yang harus nanti bersinggungan langsung dengan masyarakat. Tentu tidak akan berseberangan dengan nawacita dan visi-misi gubernur yang akan kita gagas dan simulasikan bersama. Tentu kami butuh dukungan dari banyak pihak, termasuk soal lingkungan hidup, keamanan, untuk membuka lapangan investasi, termasuk dalam sisi program-program lain yang mendukung untuk kesejahteraan Kabupaten Lampung Timur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang memang akan kami gagas ke depan butuh sekali lagi hubungan, kolaborasi, dan juga kerjasama antara semua pihak pemerintahan Kabupaten Lampung Timur untuk mensukseskan program selama 5 tahun yang akan datang. Agenda terdekat kami tunggu Bapak Ibu Dewan yang terhormat untuk ikut bergabung. Mungkin nanti kami akan bersurat secara resmi. Pertama adalah mengejar deadline musrem baru di tingkat kecamatan yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sehari Ramadan. Program yang terdekat juga
pelayanan publik nanti akan kami terus konsolidasikan di antara OPD terkait dan seluruh bentuk pelayanan yang hari ini sudah dikemas dalam pelayanan publik, tetapi ada keinginan kami juga untuk menjemput bola ke bawah dalam rangka mempermudah, memperlancar, mempercepat seluruh pelayanan publik yang ada di pelayanan publik. Bapak Ibu hadirin, pasti mensukseskan Pilkada Lampung Timur 2024 ini adalah bagian dari ikhtiar demokrasi yang harus kita jalankan. Kita tidak berdaya selalu ada negara yang baik yang patuh terhadap aturan hanya bisa menjalankan seyogianya penempatan hak dan kewajiban selaku warga negara, termasuk hak dipilih dan memilih. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Dawam Raharjo serta Bapak Azwar Hadi yang sebelumnya telah memimpin 5 tahun Kabupaten Lampung Timur. Ini adalah bagian dari wujud kami nanti ke depan melanjutkan kepemimpinan selama periode yang akan datang. Mudah-mudahan segala amal baik yang sudah dilaksanakan untuk menjalankan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur mendapat pahala ganjaran setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berkumpul bersama dalam acara Bakar Tunggal dari Lampung Timur dalam acara pidato sambutan Bupati Kabupaten Lampung Timur. Kami memohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah rahmat, keberkahan dan bimbinganmu kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam mengemban amanah yang mulia ini. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadikanlah pemimpin kami ini pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Karuniakanlah kepadanya kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankan tugasnya. Semoga pemimpin kami senantiasa berada dalam lindungan dan petunjuk-Mu, serta dapat membawa kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Lampung Timur. Ya Allah, berkahilah daerah Lampung Timur ini, limpahkan rezeki yang halal dan berkah bagi seluruh masyarakatnya. Satukanlah hati kami dalam kebaikan, jauhkanlah dari perpecahan, dan jadikanlah kami masyarakat yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Penyayang ini, hapuskanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, serta dosa orang tua dan ibu kami. Bimbinglah kami agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketersediaan sarana dan prasarana dan juga SDM yang ada di sini. Termasuk yang kemarin juga pelayanan publik, kami sudah ke Samsat. Hari ini di Dukcapil ke pelayanan publik lainnya. Saya akan langsung dari Dukcapil kemarin ke Samsat, termasuk ke Bapenda untuk mengecek rutinitas pelayanan pajak terutama, karena itu nanti akan bersinggungan dengan PAD.
saya memang berniat untuk genjot PAD supaya fiskal daerah ini juga meningkat dengan efisiensi yang kami tangkap. Nah, yang terdekat juga kami akan musrembang, tapi tentu infrastruktur menjadi sangat penting. Ketika musrembang saya akan turun melihat jalan-jalan yang akan kita prioritaskan untuk perbaikan infrastruktur. Jangan lagi juga jadi viral mulu Lampung Timur jalannya. Itu yang bikin kita image ini harus kita tingkatkan, ya tentunya dengan pemerintahannya bekerja dengan serius. Tentu kolaborasi dari kawan-kawan juga penting. Kalau perlu nanti saya mau ngecek jalan-jalan ikut ya. Jadi nanti mudah-mudahan kelihatan before afternya. Pokoknya setiap apa yang akan dilakukan kebijakan terbaru harus terjun ke lapangan. Jadi real untuk bisa dilakukan program yang akan dialokasikan. Tetapi hari ini kita tetap konsolidasi perlu dilakukan penguatan Forkopimda kemarin juga sudah kita silaturahmikan koordinasi karena kita butuh masukan dari Forkopimda biar seluruh stakeholder ini sekarang bergerak, bukan hanya soal eksekutif aja yang bergerak, bukan hanya eksekutif aja tapi legislatif juga bergerak, yudikatif juga ikut kasih masukan dan pokoknya segala unsur kita akan tingkatkan. Kemudian sedikit lagi penegasan Bu Ella, terkait dengan adanya puskesmas yang di Lampung Timur itu kan kita ada 34 puskesmas. Kemudian penegasan kita kepada petugas kesehatan untuk bisa melayani masyarakat dan tidak menolak masyarakat agar tidak bisa dilayani gitu kesehatannya. Gimana sanksi yang akan kita berikan apabila tidak terlayani masyarakat oleh petugas kesehatan? Ya, kemarin saya juga ketemu dengan 64 nakes di Puskesmas Sukadana. Saya sampaikan yang pertama adalah pelayanan awal. Senyum, sapa, salam. Orang tuh udah seneng kalau diperlakukan baik, betul apa enggak? Soal misalkan nanti saya nanya berapa relet tiap hari, ternyata 100 sampai 150, bahkan sesekali bisa 200. Tapi rate tengahnya 150 itu Puskesmas Sukadana 150 pasien per hari. 70% BPJS, 30% Nah, saya selalu menekankan, ayo tingkatkan layanan yang memang melayani dengan sepenuh hati. Tagline-nya itu yang harus awal. Kadang-kadang sekarang ini pelayanan yang lebih utama, servis yang lebih utama. Apa? Jangan terlalu menunda, daftar jangan berbelat-belit gitu. Itu yang selalu kami tekankan. Layani aja. Ayo kita berbuat untuk sesama dalam rangka apalagi tidak melihat golongan, mau dari golongan apapun layani dengan baik. Insya Allah mereka siap, dan ini juga didampingi kepala dinas kesehatan, terus juga ada camat, ada beberapa kepala desa yang memang menjadi titik tekan kami adalah pelayanan baru. Ini juga lagi penataan BPJS, didoain aja nanti selesai, tidak ada lagi banyak protes teriakan yang memang lagi kami lakukan verifikasi dan koordinasi. Mudah-mudahan Pemda mampu nanti mengcover